نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan semakin mendekat. Tetaplah kita penuh berharap kepada Allah. Mudah-mudahan 1 bulan yang penuh dengan keistimewaan itu Allah karuniakan untuk kita seutuhnya. Amin. Karena ini adalah peluang yang besar. Kalau saja di tahun-tahun yang lalu kita kurang optimal, Ramadan ini adalah kesempatan. Bisa jadi adalah untuk memperbaiki. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Amin. Jamaah sekalian, kembali kepada bahasan yang sedang kita geluti, yang sedang kita bahas, yaitu terkait dengan istiqomah, di mana dalam masalah ini kita sedang membahas tentang menghadapi fitnah akhir zaman. Di akhir zaman itu fitnah akan bertubi-tubi menghadang kita. Dan ini harus kita sadari. Dan bukan kita harus sadari, tapi kita harus punya jurus untuk menghadapinya. Di antara yang harus kita ketahui adalah bahwa fitnah akhir zaman itu setidaknya kita akan mengalami, mudah-mudahan sih tidak semua. Karena kalau kita menghadapi semua fitnah ini seolah-olah kita ini nantang. Betul tidak? Banyak sekali, kawan sekalian. Saya hanya golongkan menjadi 9 saja. Ini saya ulang-ulang. Fitnah dalam keilmuan, fitnah dalam keyakinan, fitnah dalam masalah ibadah dan syiar Islam, fitnah dalam urusan sosial, fitnah dalam urusan politik, fitnah dalam urusan ekonomi, fitnah dalam urusan budaya, fitnah menghadapi alam dan lingkungan sekitar kita, dan terakhir, Anda cantumkan fitnah menghadapi akhlak manusia di akhir zaman. Sudah kita anggap selesai menghadapi fitnah terkait dengan ilmu. Sekarang ini kita sedang membahas tentang fitnah terkait dengan akidah atau keyakinan. Dan itu ternyata tidak sedikit. Kalau diklik lagi tidak kurang dari 17 fitnah terkait dengan keyakinan. Kita sudah bahas beberapa, mungkin juga kita ada sesuatu yang diloncat, dan ke depan juga kita akan sedikit meloncat, yaitu
yang baru saja kita lalui di ahad lalu, kita membahas tentang bahwa fitnah urusan keyakinan di akhir zaman yang kita harus waspadai adalah tidak sedikit orang yang berani berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah. Mudah-mudahan kita sudah mengetahui dan tergambar. Berikutnya adalah pada pagi hari ini, saya ingin membahas tentang kaitannya dengan akidah, tapi juga sebetulnya kaitannya dengan budaya. Tapi saya fokuskan di akidahnya saja dulu. Urusan budaya nanti kita bahas di lain kali. Yaitu terkait dengan menamakan khamr bukan dengan nama khamr. Ini hati-hati. Di Indonesia, khamr itu biasa diartikan dengan minuman. Betul? Minuman keras. Jadi kalau kebalikannya, minuman tidak keras, berarti boleh. Betul tidak? Nah, kalau keras itu diartikan dengan hard, berarti kalau tidak keras disebut dengan soft. Ya. Jadi kalau hard drink, nggak boleh. Jadinya kan gitu. Tapi kalau soft drink, boleh. Bisa jadi begitu kan? Karena kaitannya dengan keras atau tidak keras. Kerasnya itu apa itu? Apakah minumannya susah diminum sehingga keras gitu? Atau akibatnya? Sebelum membahas itu, saya akan dahulukan membacakan apa yang menjadi landasan. Kenapa fitnah akhir zaman itu berupa minuman keras tetapi diberi nama bukan dengan minuman keras. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa minuman keras adalah haram, berarti minuman yang tidak keras adalah halal atau boleh diminum. Ada 3 hadis, ikhwan sekalian. Kita dengar terlebih dahulu. Hadis yang pertama adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Melalui salah seorang sahabi bernama Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, yasrabu nasun min ummati al-khamra bismin yusammunaha iyyahu. Dan Imam Ahmad meriwayatkannya dengan lafaz begini. Sama sebelumnya, tetapi dengan kata akhirnya la yastahillanna ta'ifatun min ummati. Apa artinya? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, yasrabu minum nasun orang-orang min ummati dari kalangan umatku. Umatku sebetulnya ya umat akhir zaman ini, manusia, warga dunia saat ini, seluruh dunia itu ya umat Muhammad Rasulullah. Hanya kalau dilihat dari sisi dakwah, kalau umat Rasul yang memenuhi seruan dan panggilan Rasulullah disebutnya dengan ummatul ijabah. Umat yang sudah menjawab, memenuhi panggilan Rasul. Jadi ummatul ijabah. Tapi kalau umat yang masih diseru sampai hari ini dan besok, hai manusia, berimanlah kalian dengan ajaran Muhammad, ikutlah kalian dengan ajaran Muhammad,
Tetapi tetap saja mereka malah justru bukan sekedar membangkang, tetapi malah memerangi. Nah, gitu. Ini disebut oleh para ulama biasanya dengan ummatu ad-da'wah. Umat dakwah. Umat dakwah atau ummatul ijabah, keduanya adalah merupakan umat Muhammad. Ya, jadi kalau ummatul dakwah mereka menghalalkan khamr, ya memang mereka belum beriman, betul tidak? Bahkan kalau mereka menentang, ikhwan sekalian, ngapain khamr dilarang? Begitu. Ini hak asasi, kalian tidak punya hak dan seterusnya. Bagi kita wajar-wajar saja, karena mereka adalah tidak memenuhi, tidak mengiyakan, tidak membenarkan ajaran Muhammad Rasulullah. Berarti yang kita bahas adalah bukan ummatul dakwah, tetapi ummatul ijabah. Umat yang konon katanya sudah mengatakan bahwa kami beriman kepada ajaran Muhammad, sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi sangat disayangkan, mereka masih saja melanggar, tidak mau memenuhi apa yang menjadi tuntunan ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rada aneh dikit. Kalau bahasa moralnya itu namanya tidak konsekuen. Katanya beriman, katanya membenarkan, katanya muslim, kok tidak taat kepada apa yang diyakininya. Itu namanya orang tidak konsekuen. Ngomong apa, sikapnya apa. Jadi dari sini saja sudah ketahuan, ikhwan sekalian. Kenapa orang itu mengaku umat Muhammad, mengaku muslim, tapi masih minum khamr? Orang ini tidak konsekuen. Kalau dibahas lagi, panjang lagi. Kenapa tidak konsekuen? Apa yang menyebabkan? Bagaimana supaya konsekuen? Itu lain lagi. Lanjut kata beliau, bismin dengan nama yusammunaha iyah. Mereka beri nama sendiri. Atau dalam lafaz Imam Ahmad, mereka menghalalkan. Menghalalkan. Bahasa Arabnya itu yastahillu. La yastahillanna. Lam adalah merupakan sumpahnya, nunnya merupakan taukidnya. Jadi demi Allah, begitu istilahnya. Sungguh mereka itu benar-benar menghalalkan. Berarti asalnya apa? Asalnya haram. Tetapi oleh mereka dihalalkan. Jadi bukan Allah yang menghalalkan, bukan Rasulullah yang menghalalkan, tetapi min ummati, bagian dari umatku itu yang menyebabkan khamr itu disebut dengan halal. Nah, ini sudah masalah lagi, teman sekalian. Gimana? Tadi kita sudah tahu bahwa orang itu tidak konsekuen. Katanya, sampean ngaku Islam, Muslim. Kenapa minum khamr pada khamr dilarang? Betul? Ini namanya tidak konsekuen. Sekarang yang kedua. Haram, tapi oleh mereka dinyatakan halal. Wah, ini besar. Teman sekalian, catat baik-baik. Kalau ada orang yang mengaku Muslim, berani-berani menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini bukan lagi Muslim, tetapi murtad namanya. Namanya murtad. Dia bukan Muslim lagi, tapi mantan Muslim. Dia tadinya Muslim, sekarang sudah jadi kafir. Atau kembali kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Hadis kedua, ya kita pahami dulu. Melalui juga Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabul layali wal ayyam
La, tidak. Tadhabu, pergi. Berlalu maksudnya. Al-layali jamak dari lailun. Jadi malam, malam, malam berlalu. Wal ayyam jamak dari yaumun, hari. Hari, hari, hari. Jadi berbagai malam, berbagai hari, sekian malam, sekian hari akan berlalu melewati umat ini. Hatta. Nah, kalimat hatta ini sampai dengan datang nanti suatu hari, kata Rasul, tasrabu fiha ta'ifatun min ummatil khamra. Umat yang mengaku umatku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, mereka pada hari itu, pada malam hari itu, meminum khamr. Kira-kira hadis Rasul ini nyata nggak hari ini? Nyata nggak hari ini? Ada umat Muhammad, umat Rasul yang meminum khamr pada masa ini, pada hari ini. Ada tidak? Nah, berarti Rasul benar dong, betul tidak? Dan ingat kalau berbicara kepada Rasul, saya ingatkan sekali lagi, saya sering nih mengatakan ini, jangan dengan mengatakan telah diramalkan oleh Rasulullah. Namun Rasul bukan peramal, ya. Telah diprediksi oleh Rasul. Prediksi itu ya ramal juga. Cuman keren aja bahasanya, katanya bahasa Inggris. Yang betul itu adalah wahyu. Allah memberi wahyu kepada Rasul, Rasul menyampaikan. Jadi apa yang terlontar dari Rasul itu sebetulnya adalah wahyu. Dan wahyu ini menjadi mukjizat. Wahyu ini menjadi mukjizat. Bukti kebenaran ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul itu memberitakan berita yang akan datang, sekarang belum terjadi pada waktu itu, dan pada waktu itu betul-betul terjadi. Nah, jadi kalau sekarang sudah antum katakan, iya ada banyak orang Muslim, KTP-nya Muslim, hidup di tengah-tengah keluarga Muslim, di tengah-tengah perumahan Muslim, kerjaan mereka juga Muslim, tetapi mereka menenggak khamr, maka itu adalah seperti yang Rasul sabdakan, bahwa mereka mengakunya saja Muslim, tetapi mereka menghalalkan ataupun melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, kata Rasul, saya tambahkan, yusammunaha bighairi ismiha. Tetapi mereka yang meminum khamr itu dari umat Muhammad itu memberi nama khamr itu bukan dengan nama khamr. Terus dengan nama apa? Ya. Beri nama lah dengan bukan nama khamr. Yang penting bukan dengan nama khamr. Ya. Rasul dengan memberikan kata-kata, kata Rasul, selain nama khamr. Jadi, para jemaah sekalian, jangan aneh kalau di toko-toko, di pasar-pasar, ada barang namanya bukan khamr, tetapi di dalamnya mengandung zat yang menyebabkan orang sakron. Sakron itu mabuk. Begitu. Nah, ini jangan aneh ya, karena itu sudah Rasul sabdakan juga. Namanya bukan khamr, tapi dia memabukkan. Ini hebatnya ya Rasulullah. Satu kali lagi, satu hadis dari seorang rawi, saya sanadnya perpendek, Ibnu Muhairiz, dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan dari Rasul, kata beliau, yasrabu nasun min ummatil khamra. Umat dari umatku, mereka meminum khamr, yusammunaha, mereka memberi nama khamr itu bighairi ismiha, tapi bukan dengan nama khamr. Ya. Berulang sebetulnya, betul tidak? Tapi antum jangan mengatakan berulang ini. Ini adalah sahabatnya berbeda, perawinya juga berbeda. Ya, jadi kalau dalam penghitungan hadis ini sudah 3 hadis. Ya, jadi teman sekalian, itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini.
tentang bahwa ada orang mengaku Muslim, ya saya tidak membicarakan yang tidak Muslim, itu mereka harusnya diseru oleh kita, diajak oleh kita supaya mereka bersyahadat. Tapi kalau belum bersyahadat berarti bukan bicaranya bukan ini dulu. Kita bicara pada orang yang sudah bersyahadat dulu nih. Wahai saudara-saudara kita, saudaraku, umat Islam, siapapun, dimanapun Anda berada, jika Anda mengaku bahwa Anda umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan hadis ini. Jangan sampai termasuk dalam golongan ini. Anda mengaku Muslim, Anda bersyahadat, KTP Anda Muslim, agama Anda Muslim, Islam, tetapi Anda tidak konsekuen. Anda melanggar yang diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Bahkan, na'udzubillah, Anda menghalalkan yang diharamkan Allah dan Rasulullah. Para jemaah sekalian, kalau menurut perundangan di Indonesia, ini sebelum kita lanjutkan, apakah ini sudah disebut atau tidak, katanya bahwa miras, nah miras itu minuman keras. Dan akhir-akhir ada juga dengan istilah namanya minol. Ada yang sudah tahu minol? Dan tadi minuman keras. Tapi jangan dengan minuman keras, tapi pakai apa? Minol. Gitu. Nah, ini bagian dari contoh. Minol itu adalah minuman beralkohol. Gitu. Jelas. Nah, kalau minuman keras kan kesan jadi memabukkan. Kalau minuman beralkohol mengandung alkohol. Ya, Kadung sudah menyebut minuman beralkohol. Saya sampaikan bahwa ternyata minuman beralkohol itu ada 3 kelompok, 3 level. Pertama adalah golongan A. Wah, ya, golongan A. Golongan A itu berarti masih kecil dalam kriteria ini. Yaitu mengandung alkohol, tapi hanya 1 sampai dengan 5% saja. Kedua adalah golongan B. Golongan B itu mengandung alkohol, alkoholnya dari 5% sampai dengan 20%. Itu sudah, kalau di sini ya, saya nukilnya ini dari hotliputan6.com ya. Itu ada wine, ada campanse, Riesling, red wine, dan lain-lain. Yang ketiga adalah golongan C. Wah, ini golongan C sudah berat. Yaitu yang di dalamnya mengandung 20-45% minuman itu mengandung alkohol. Di sini disebutkan ada whisky, ada bir, dan lain-lain. Nah, di sini sebutnya minuman keras. Nah, ikhwan sekalian, kemudian ada aturan, ya, 4 klasifikasi ini adalah dalam, kalau dilihat dari si usaha, itu katanya ada industri minuman keras yang mengandung alkohol. Industri, berarti pabriknya. Dan di Indonesia masih ada. Ya, saya punya juga, namanya apa saja. Pabriknya apa saja, saya tidak akan sebutkan. Tapi orang yang memproduksi minuman keras ini adalah ada. Kedua adalah minuman keras yang mengandung alkohol berbahan anggur. Ya, ketiga, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol. Keempat, perdagangan eceran kaki 5 minuman keras atau beralkohol. Nah, ini pemerintah mengatur, tapi
Allah alam yang dicabut itu yang mana? Ya, pemerintah sudah mencabut karena ada masukan dari Majelis Ulama, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta para tokoh agama. Ya, bahwa kemudian terkait dengan pengaturan ini dicabut. Nah, ikhwan sekalian, memang tidak sedikit untung dari Homer ini, ikhwan sekalian, negara itu adalah penerimaan cukai dari minuman keras ini. Itu adalah berdasarkan pemberitaan tanggal 14 November tahun 2020, berarti masih belum lama ya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan cukai dari minuman mengandung etil alkohol atau MMEA sepanjang Januari hingga September 2020 tercatat sebesar 3,61 triliun. Uang bukan? Uang dong, betul tidak? Triliun, lumayan. Ya, kemudian ikhwan sekalian, nih, Anda sampaikan semuanya data ya. Tadi kan ada industri, betul tidak? Industri minuman yang beralkohol itu. Produksi minol, nah tadi, apa minol tadi? Nah, di sini adalah saya nukil dari Bisniscom. Ternyata bahwa di sini langsung saja supaya tidak bertele-tele, produksi minol pada tahun 2016 sebesar, kalau bisa ada yang mulai pakai kalkulator nih, ada yang pakai kalkulator ya, 2016 283,9 juta liter. Kira-kira masjid ini nampungan. Ya. Itu 2016. Tahun 2019, berarti berapa tahun? 3 tahun. Itu produksinya meningkat, mantap. Sampai dengan 315,41 juta liter. Itu produksinya. Kalau antum misalnya hitung satu botolnya 1 liter, misalnya berapa di jumlah, tinggal hitung sendirilah, ya tidak. Berapa tuh berarti duitnya? Itu yang diproduksi di dalam. Saya tidak bicara ekspor. Sekarang di dalam itu dianggapnya masih kurang. Tapi mendatangkan dari luar dengan istilah namanya impor. Impor itu saya nukil di sini menurut CNBC Indonesia. Katanya berdasarkan data UN Comtrade ya, pada tahun 2018. Impor minuman beralkohol menjadi nilai tertinggi, yaitu sampai 40,44 juta US dollar. Nah, kalau dolarnya 400.000, 14.000 misalnya, coba hitung sendiri berapa. Makanya harus siap kalkulator ya. Ngaji pagi ini adalah terkait dengan kalkulator. 2015-nya sedikit, baru 10,09 juta US dollar. Tapi 2018 naik dari 10 jadi 40. Berarti berapa tuh naiknya? Ya. Diurai di sini ya. Kodenya HS2204 menjadi 18
juta US dan seterusnya. Dirinci, pokoknya tadi deh, kalau ada yang hitung tuh 40,44 juta US dollar kali 14.000. Ya, berapa tuh? Lanjut, ada data lain. Ini judulnya nilai impor minuman beralkohol di Indonesia. Disebutnya tuh anjlok tahun 2019. Karena apa? Katanya di sini disebut nilai impor minuman beralkohol tercatat melejit menjadi 93,5 juta US dollar pada tahun 2018. Jadi tadi data 1, ini data 2. 2018 dua-duanya. Tapi yang satu tadi mengatakan berapa? Ya, mengatakan mana tadi? Itu adalah 40, yang ini mengatakan 93. Mungkin dari yang lain. Nah, para jemaah sekalian, saya punya data lagi yang lain. Menurut Badan Pusat Statistik, impor untuk kelompok HS kode 2 digit dan seterusnya, itu adalah tahun 2018, kalau dirupiahkan dengan harga 14.000, saya hitung di sini tadi, mencapai 29,2 T atau 208,6 juta US dollar. 2020 turun karena mungkin pandemi ya. Jadi pandemi ini ada hikmahnya juga, yaitu apa? Menjadikan maksiat berupa homer menurun. Yang tadinya 208 2018, pada tahun 2020 anjlok menjadi 85 juta saja. Ya, jadi turun. Teman sekalian, berikutnya adalah kalau menurut saya baca dari data yang ada ya, ternyata alkohol ataupun minuman keras itu bahaya sebetulnya. Sebelum bicara tentang syariat ya, menurut manusia nih, menurut kesehatan, homer itu bahaya. Ada yang mengatakan 8. Pertama katanya minuman keras itu membahayakan 8 hal. 1, merusak hati. 2, memicu penyakit jantung dan penumbuh darah. Pembuluh darah, bukan pembunuh. Pembuluh darah. 3, meningkatkan resiko kanker. 4, gangguan otak dan saraf. 5, rentan terkena pankreatitis. 6, menimbulkan masalah pencernaan. 7, depresi. 8, kecanduan alkohol. Ada juga yang dari sumber lain, ternyata bukan 8, 14. Banyakan mana? 8 sama 14. Kalau orang yang berakal tentu, waduh ini tambah banyak aja. 1, minuman keras itu adalah menyebabkan liver membengkak, ya, mendekas yang tadi. Menyebabkan kerusakan otak, kemudian menyebabkan penurunan fungsi indera, mempercepat menopause bagi perempuan, mengalami nyeri saat haid, ini bagi perempuan, cacat pada janin, wah ini mempengaruhi generasi yang akan datang. Kalau Indonesia katanya gambarkan tahun 2040-45 akan mengalami masa emas karena 100 tahun dari kemerdekaan. Kayak apa antum bayangkan? Generasi yang akan datang janinnya janin cacat. Karena apa? Ibunya atau bapaknya dulu waktu sebelum hamil ibunya itu adalah menenggak homer, dan janinnya tidak mustahil terpengaruh oleh homer itu. Jadi generasinya calon rusak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi 2045 calon emas, nggak tahu bukan emas, tapi mungkin nggak perak, nggak perunggu.
Berikutnya osteoporosis. Terkena kanker hati, kerusakan sistem pencernaan, berefek negatif terhadap hormon, overdosis, kecanduan. Nah, kalau bilang kecanduan saja misalnya, tidak ada puasnya. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Bahayanya kalau dia tidak bisa hidup, kata dia, kalau tidak minum khamr. Bisa menimbulkan kriminal yang lain, bisa membunuh, bisa menggarong, ya, bisa dan seterusnya. Berikutnya adalah kematian. Wah, kematian. Karena bicara kematian, Tuhan sekalian, saya punya data. Nah ini. Katanya, Research Center for Indonesian Policy Studies, CIPS, katanya mengatakan sepanjang 2008-2013, berapa tahun? Ya, katanya sekitar 230 korban tewas akibat mengkonsumsi miras. Miras tak berizin. Berarti kalau yang berizinnya ada yang mati nggak? Ya tidak. Ada, cuman tidak dimasukkan. Ini yang tidak berizin saja. Ya, oplosan dan lain ya. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 katanya meningkat. Meningkat prestasi atau musibah? Yang naik itu prestasi atau musibah? Musibah. Kata yang matinya mencapai yang tadinya tadi 230, sekarang menjadi 540. Mati karena minuman keras. Jadi mengalami peningkatan. Disebutkan juga di sini bahwa 34 provinsi di Indonesia ini ternyata 30 di sini ya, 35 yang ternyata mereka adalah berkurang mengkonsumsi mirasnya itu 3 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Berkurang tuh mirasnya. Bukan berhenti, tapi Pak, berkurang. Sedangkan 32 provinsi lainnya justru orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol semakin bertambah. Wah, berarti bukan seimbang, tapi malah meningkat. Katanya kenapa sih minat berbisnis khamr ini meningkat? Karena katanya adalah 10 miliar rupiah. Itu adalah kalau mau buat pabrik itu akan diboyong di luar dari investasi tanah. Ya, jadi teman sekalian itu adalah terkait dengan korban. Yang terakhir ke-14 bahayanya itu adalah melakukan hal-hal yang berbahaya. Ini beritanya ini adalah baru. Tapi kalau Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau sudah menyampaikan bahwa khamr ini adalah kenapa Allah dan Rasulnya mengharamkan, karena dia adalah disebut ummul khaba'is, induk dari berbagai kekejian. Jadi kalau antum mau nyari inspirasi berbagai kejahatan, ternyata awal dan asal muasal dari mana? Minuman keras atau minuman beralkohol. Nah, itu sudah, kalau sudah cukup nomor 1 saja, itu sudah cukup menunjukkan bahwa khamr adalah berbahaya. Nah, para sekalian, oleh karena itu, kalau kita orang yang beriman, semestinya, waduh, ternyata bahaya tuh. Maka jangan dekat-dekat, ya. Kalau pikirannya balik, wah bahaya. Jadi jangan ukuran enak. Kalau Mbak pikir enak tuh namanya sumbu pendek, betul tidak?
Dia hari ini enak, dia saat ini enak. Setelah itu dia tidak enak. Apalagi kalau Allah murka. Maka orang yang mumayyiz, orang yang akalnya sudah mulai berfungsi, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang membahayakan, mana yang memberi manfaat, maka dia akan ambil sesuatu yang maslahat. Tetapi orang ini dari sisi akal saja sudah kurang fungsi, sekali. Betul? Orang yang meminum, mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman khamr itu sebetulnya dari tingkat berpikir dia sudah mengalami penurunan. Dari fase yang dia harusnya dewasa, balighun, rasyidun, dia menjadi orang yang disebut sobiyun. Ya, orang itu, hewan sekalian, ada namanya sobi. Sobi itu anak kecil. Ya, anak kita yang kecil itu belum mumayyiz. Ya, kalau dibawa ke masjid, jangan ribut ya nak, ribut dia. Jangan lari anak, lari dia. Iya, nggak tuh melari gitu kan. Itu namanya belum mumayyiz tuh. Kalau sudah naik ke atas, sudah mumayyiz namanya. Nah, diam ya, kita lagi sholat. Nanti Allah murka. Nanti ganggu yang lain. Kamu nggak boleh berisik, nggak boleh ganggu. Dia nurut, padahal dia belum balik. Betul? Nah, orang itu namanya disebut mumayyiz, sudah mengerti perintah mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Itu mumayyiz. Naik namanya baligh, umur 15 tahun kada si umur. Kalau 15 tahun, dia ngerti. Sholat wajib. Jadi harus sholat. Sudah, tidak tinggal sholat karena dia sudah dibiasakan sejak usia 7 tahun. Kalau dia tidak sholat, dosa. Nah, itu ngerti dia. Kalau sudah rasyid, naik lagi. Sholat itu kebutuhan. Bukan sekedar keharusan. Saya butuh curhat kepada Allah. Saya butuh minta kepada Allah. Saya butuh mengadu kepada Allah. Saya datang kepada Allah. Nah, itu namanya sudah rasyid. Nah, orang yang tadi yang belum balik itu dikasih tahu malah apa? Dia bukan mencamkan tapi jangan lari, malah lari-lari. Jangan minum yang berbahaya, malah minum yang itu berarti orang itu turun. Harusnya rasyid tapi menjadi sobiyun. Ya. Jadi para sekalian, saya katakan bahwa orang yang menenggak minuman keras atau khamr itu sebetulnya adalah menurut level dalam Islam, orang itu namanya tufaili. Apa? Tufaili. Tufaili itu tiflun. Tiflun itu sabiyun tadi, anak yang belum balik. Jadi turun. Kalau turun normal atau tidak normal? Harusnya orang kan maju, betul tidak? Tadi dari sobi, tiflun menjadi mumayyiz. Habis mumayyiz, baligh, betul? Habis baligh, rasyid. Nah, gitu. Ini harusnya rasyid, baligh. Harusnya baligh, mumayyiz. Harusnya mumayyiz, sobiyun, tiflun. Wah, anjok. Berarti abnormal. Atau lebih yang lainnya berkelainan, betul tidak? Atau yang lainnya berkebutuhan khusus. Orang itu harus di BK ya, dan seterusnya. Jadi sudah berapa tuh antum kalau lihat dari bahaya daripada khamr ini adalah dari beberapa sisi tadi. Saya sebutkan di sini, cari khamr itu ada berapa jenis? Ada 10 jenis. Ada bir, ada wine, ada vodka, ada whisky, ada rum, ada tequila, ada sake, ada soju. Nah, ini yang asal Indonesia ada 2. Tuak dan ciu. Gitu. Saya memperkenalkan bukan untuk dicari ya. Ya, jadi kalau antum menemukan di tempat mana, itu khamr itu, ya, minuman beralkohol, minuman keras. Ya, jadi harus hati-hati. Masih hewan sekalian, menurut data, ya, saya ambil data, orang yang kalau kita lihat dari aturan khamr dengan narkoba ini di Indonesia itu ternyata ada aturannya. Kalau minuman keras dengan alkohol dengan narkoba bahaya mana?
bahaya narkoba. Kalau yang disebut dengan narkoba itu berbahaya, lebih berbahaya, nah sedangkan khamr, minuman keras tadi berbahaya atau tidak? Berarti narkoba lebih berbahaya, berarti harusnya lebih keras. Ini saya baca, ini semuanya aturan ya. Dulu waktu di tahun 1998, ya, minuman keras itu disebut begini, minuman beralkohol merupakan minuman yang penggunaannya dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Itu yang mungkin perlu tafsiran di situ, kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan akal, kesehatan mental, kesehatan sosial, betul tidak? Ya, kesehatan apa nih? Ya, tapi kalau dalam ini namanya disebutkan konsideran, menimbang untuk keputusan Menteri Kesehatan nomor 282 Menkes 98 itu disebutkan nomor 1, ya, menimbang nomor 1 itu disebutkan bahwa minuman beralkohol seperti tadi. Nah, narkoba undang-undangnya lebih keras karena begini, katanya narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi teman sekalian, sebetulnya tadi kalau antum baca atau ingat dengan bahaya miras, ada kesamaan nggak tadi? Merusak akal, menghilangkan rasa, ketergantungan, kan ada, betul tidak? Malah ini adalah lebih keras dan tentu ada pasalnya yang lebih keras juga. Dan bahayanya ini saya dapatkan juga menurut ya ahli sosiologi ya dari Universitas Gadjah Mada melakukan penelitian pada tahun 2008 hingga 2010. Ternyata kesimpulannya kejahatan jalanan di Yogyakarta ternyata pelakunya itu adalah selalu mengkonsumsi minuman keras dan narkoba sebelum beraksi. Itu berarti menunjukkan bahwa apa tadi? Ternyata minuman keras adalah menimbulkan banyak berbagai kerusakan setelah meminum minuman keras itu. Sekarang karena saya bicara juga minuman keras, tentang narkoba juga bicara, maka saya sampaikan gini. Di Indonesia ini, ya ini datanya Desember 2019. Orang yang menggunakan narkoba atau narkotika ya, sebagaimana dikatakan di sini oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, ya. Singkatnya adalah bahwa katanya adalah tahun 2019 orang yang termasuk menggunakan narkoba ini atau narkotika ini adalah 3.600.000 orang. Jadi ini adalah pengguna paling banyak berusia 15 sampai 65. Bayangkan kalau 15 tahun 2045 usia berapa? Nah, ngitung lagi. Bayangkan 15 tahun sekarang 2020, 2045 kan 25 tahun lagi, berarti mereka usia 40 tahun. Usia 40 tahun akal mereka sudah rusak, mental mereka sudah rusak karena kena narkoba ini. Napinya orang yang narapidana karena narkoba, ini ada data bahwa tahun 2019 67% narapidana yang terjerat kasus narkoba adalah berasal 67% itu adalah dari mana narapidananya? Dari narkoba. Tanya sekalian, ini adalah besar sekali. Yang disita akibat narkoba sampai 800 miliar. Ada satu pernyataan, ya, katanya
narkoba menjadi alat pemusnah tanpa pasukan. Teman-teman, ini ngeri sekali kata-kata ini. Pada tahun 2019, hasil survei itu ternyata bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba mencapai 84 triliun. Duit lagi aja. Tadi dari Homer berapa? Ya, ini kerugiannya 84 triliun. Jadi uang negara ini habis sama urusan begini-begini nih. 60%, 60 triliunnya digunakan untuk membeli narkobanya, sisanya adalah dipakai untuk membeli obatnya. Dan ngeri, kawan sekalian, saya dapat data bahwa setiap hari nih, berarti hari ini calon mati 50 orang. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional. Di sini disebutkan bahwa dari Kominfo Go ID ya, katanya sekitar 50 orang meninggal setiap hari karena penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Antum hitung, 50 kali 300 berapa? 50 kali 300, 15.000. Lumayanlah ngurang-ngurangi penduduk, betul tidak? Supaya orang banyak mati kan? Ya, jadi orang Indonesia warganya tambah sedikit dari sisi ini. Bayangkan, sengaja dibuat bangsa ini musnah antara lain oleh narkotika ini. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian, yang jadi masalah mungkin penting sedikit. Hati-hati ini bagian dari fitnah akhir zamannya. Kita punya anak. Anak-anak kita itu bisa juga terkena oleh narkoba. Di sini ada data bahwa katanya keracunan diduga karena narkoba. Jadi anak kita yang masih kecil-kecil, yang biasanya suka jajan-jajan itu adalah bisa oleh orang jahat tidak bertanggung jawab, disisipi narkoba, lalu anak itu menjadi keracunan yang sebetulnya bukan mau ngeracun, tapi mau membuat mereka menjadi sakau atau menjadi mabok dan seterusnya, tapi mungkin kan overdosis dan lain-lain. Jadi begini, ya ada berita di sini, ya suara.com, ya saya dapatkan itu adalah bahwa ada ya diduga keracunan narkoba sampai dengan 14 siswa SD, ya keracunan karena urusan apa? Jajanan. Jadi hati-hati ya, jajanan anak kita itu jangan asal beli, jangan asal kasih. Karena bisa jadi di dalam jajanan itu disimpan narkotika atau yang membuat anak kita menjadi rusak. Rusak hari ini dan rusak juga masa yang akan datang. Teman sekalian, kalau dalam Islam sebetulnya khamr ini sudah tidak perlu ditawar lagi. Sebelum tadi data, betul tidak? Ungkapan-ungkapan bahwa khamr itu adalah merusak dan seterusnya, itu adalah Islam sudah jauh 1442 tahun yang lalu mengatakan bahwa khamr itu haram. Ya. Ayatnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43, surat Al-Maidah ayat 90. Ya. Saya bacakan yang terakhir, yaitu Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuh. Wahai orang yang beriman, ya, kata Allah SWT, bahwa minuman keras itu pekerjaan syaitan. Kalau orang beriman, ngeri dong, betul. Mukmin itu mengerjakan kerjaan orang soleh, bukan mengerjakan pekerjaan syaitan. Ini kan kebalik juga ini berarti. Jangan-jangan nggak baca ayat ini. Atau memang orang yang minuman keras itu tidak baca Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak baca Quran, wajar kalau mereka kesurupan. Betul tidak?
Jadi ada unsur lain juga. Orang yang minuman keras itu sebetulnya mereka mengikuti syaitan. Pengikut syaitan. Dan karena itu wajar kalau mereka mengerjakan pekerjaan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kaidahnya dalam Islam gampang. Ya, Rasul bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, kata Rasul, kullu muskirin khamrun. Apa saja, setiap apa saja yang menyebabkan seseorang muskir itu menyebabkan orang mabuk, fungsi akal menjadi rusak, apalagi hilang, maka itu adalah disebutnya khamr, dan kullu muskirin haramun. Setiap apa saja yang memabukkan hukumnya haram. Kalau begitu khamr hukumnya haram. Sudah. Jadi kalau orang itu beriman nih teman sekalian, gampang sekali. Oh, khamr itu haram ya. Oh, khamr itu pekerjaan syaitan ya. Sudah langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah, kan begitu mestinya. Tapi kalau orang itu setelah dia tahu bahwa dia haram, lalu dia semakin menikmati, apalagi memproduksi, apalagi menyebabkan generasi dan bangsa ini menjadi rusak dan musnah, maka orang ini hukumnya apa lagi? Betul tidak? Jadi bukan sekedar murtad itu. Plus, semestinya orang seperti ini ditindaknya jangan dengan rasa, tapi dengan keadilan. Ya. Belum lagi, ikhwan sekalian, sudah sejak lama Rasulullah SAW memberikan pemberitahuan pada kita bahwa kalau orang itu adalah menjadikan khamr sebagai sesuatu yang prospek, menjadikan khamr sebagai sesuatu yang prospek, maka kata Rasulullah SAW, mereka itu adalah orang-orang yang berhak untuk dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bacakan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah, antara lain dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda begini. Kata beliau, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asratan. Kata Anas bin Malik, Rasulullah telah mengutuk 10 orang, 10 oknum yang terkait dengan khamr. Jadi ini namanya kalau orang terstruktur, ya kan? Dalam istilah namanya terstruktur, terprogram, ada mudirnya, ada kepala bagiannya, ada divisinya, ada tengkulaknya, ada pengecernya, betul ya? Ada produsernya, ada distributornya, dan segala macamnya. Semua mereka itu, ya, kalau dalam bahasa hadis Rasul ini, semua mereka terkutuk. Rincinya begini. Siapa 10 itu? Kata Rasul, asiraha, wa mu'tasiraha, wa syaribaha, wa hamilaha, wal mahmulahu ilaihi, wa saqiha, wa ba'i'aha, wa akila samaniha, wal mustariya laha, wal mustaratu lahu. Semua kena. Dari mulai orang yang dari bahan baku, dari yang memeras, dari yang meminum, dari yang membawa, yang disuguhkan, yang menuangkan, yang menjual, yang memakan hasil untungnya, dan yang dibelikan padanya. Semua itulah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kalau bahasa ekonomi itu dari hulu sampai hilir. Semua dikutuk. Teman sekalian, kalau orang itu berakal, ngapain mengerjakan sesuatu yang mengundang kutukan Allah? Dan bahayanya, kalau negara ini membiarkan khamr ini, berarti membiarkan negara ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Jadi teman sekalian, Rasul sudah memberikan kepada kita aba-aba. Jangan. Nanti kalian dikutuk, nanti kalian bahaya. Jangan namakan dengan sesuatu yang bukan khamr. Kalau dia memang khamr, sudah khamr ya khamr. Toh kalau dinamakan dengan selain khamr juga tidak mengurangi
nilai haram kalau dia adalah tetap berfungsi dan berperan sebagai khamr. Ya. Jadi, para sekalian, oleh karena itu, terakhir sebagai penutup adalah saya sampaikan bahwa apa sikap dan tindakan kita. Ini yang penting. Sebagai penutup, saya sampaikan, sebagai orang yang beriman kepada Allah, membenarkan ajaran Muhammad Rasulullah, sikap dan tindakan kita terkait dengan khamr ini adalah minimal 5. Minimal 5. Pertama, tingkatkan kualitas ilmu dan iman. Teman sekalian, ini penting. Jangan menganggap sepele, jangan mengatakan bahwa kita sudah tahu. Karena saya kira apa yang tadi saya sampaikan juga ada yang baru. Ya, artinya ada data-data yang membuat kita sebetulnya semakin ngeri saja. Gimana kalau negara ini pabriknya membolehkan khamr sampai ratusan ribu, jutaan liter, gitu. Kemudian membolehkan makan dari hasil haram dari khamr, memberi makan orang miskin dari khamr. Gimana mau berkah nih negara? Jangankan berkah, malah mengundang kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus punya tanaman yang kokoh dalam diri kita agar kualitas ilmu dan iman kita semakin menghunjam. Karena itu jangan pernah putus untuk mengaji dan kemudian mengkaji. 2, waspada, penuh kesadaran bahwa jangan enak jangka pendek saja yang dipikirkan, tetapi masa depan juga adalah lebih penting. Ya. Anak-anak kita kan mungkin minta, lalu untuk supaya dia tidak nangis, itu tidak dikasih oleh kita makanan atau apa. Padahal kita tidak tahu dalam makanan itu mengandung sesuatu yang baik untuk masa depan mereka atau justru untuk membahayakan mereka. Sebagai orang tua perlu sikap bijak, ya, sehingga tidak sembrono, ya, untuk memberi makanan kepada generasi kita yang akan menjadi penerus kita. 3, penegakan hukum yang tegas dan berefek jera. Harusnya nih, negara yang sayang terhadap bangsanya, yang sayang terhadap masa depan negeri ini, Indonesia, apalagi 2045, negara yang mendambakan generasi yang tangguh, yang unggul, harusnya tegas untuk mencegah mereka dari perkara-perkara yang membahayakan seperti minuman keras atau beralkohol ini. Jangan kemudian hanya sekedar dalam kategori 800 miliar lah tadi, atau dan seterusnya, kemudian dia adalah jangka pendek. Tapi hukum dengan jerah. Hukum jerah itu ya sebetulnya, ya, kalau dicari pasal, ya nanti ada hukuman mati juga. 4 adalah sosialisasi intensif dan terus-menerus kepada masyarakat tentang bahaya minol dan narkoba. Minol tadi, minuman beralkohol dan narkoba. Seperti yang saya sampaikan ini adalah mudah-mudahan bagian dari itu. Untuk supaya masyarakat kita mengerti, dan antum kalau sudah mengerti sampaikan pada orang. Jangan diam. Kalau nunggu majelis taklim saja, ya sebentar. Lupa lagi. Kalau kita sudah tahu, sudah ingat, sampaikan kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada handai setiap kita ketemu mereka, yang kira-kira menjadikan berbahaya bagi mereka dan masa depan, sampaikan. Itu bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena itu nomor 5 dan terakhir Anda sampaikan, tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau yang ma'ruf digalakkan, kalau yang mungkar disendat, diberhentikan, diingkari, ini sebetulnya sikap yang seharusnya ada pada setiap muslim. Karena sekalian, itu 5, ya, untuk menyikapi fitnah, namanya fitnah khamr, yang kemudian pada akhirnya sebagian orang mengatakan itu bukan khamr atau malah menghalalkan khamr. Karena sekalian, mudah-mudahan 5 tadi itu adalah sesuatu yang nempel pada kita, lalu kemudian kita menghadapi akhir zaman ini, kita antisipasi sehingga kita adalah termasuk orang yang mungkin sudah
menyebut sudah ketika Allah menanya, kenapa kamu lihat khamr beredar kamu diam saja? Ya Allah sudah. Nah ada kata-kata sudah itu. Jangan sampai meneng wae, ya tidak. Diam aja. Itu akhirnya adalah seperti yang kita mungkin terjadi pada hari ini. Kemungkaran dianggapnya suatu hal yang ma'ruf, karena yang ma'ruf diam saja. Para jemaah sekalian, cukup kiranya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Ingat bahwa walaupun namanya bukan khamr, tapi kalau dia beralkohol, maka walaupun sedikit dan dia memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Ya, dan karena itu harus dihindari, jangan sampai terlibat, dan baik dari sisi manapun, karena semua orang yang termasuk dalam kru khamr sampai 10 oleh Rasul semuanya dikutuk. Demikian kita cukupkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam keadaan istiqomah di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah, Sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah tegarkan kita di atas hidayah Islam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.